Kali ini kita akan menjelajahi dunia yang menakjubkan dari ikan purba Sturgeon. Sturgeon adalah makhluk luar biasa dengan sejarah evolusi yang panjang dan peran penting dalam ekologi perairan. Mereka telah berenang di lautan dan sungai sejak jutaan tahun lalu hingga sejak zaman dinosaurus. Ikan purba ini berasal dari keluarga Ancypensaridae yang mencakup sekitar 25 spesies yang hidup di lingkungan air tawar dan laut. Ciri khas Sturgeon terletak pada bentuk tubuhnya yang unik, dilengkapi dengan pelat keras yang disebut scutes, bukan sisik seperti ikan pada umumnya. Karena karakteristik ini, Sturgeon sering disebut sebagai fosil hidup, karena tetap mempertahankan ciri primitif mereka selama jutaan tahun. Mereka dapat ditemukan di perairan Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Dengan spesies seperti Sturgeon Atlantik dan Sturgeon beluga yang terkenal karena ukuran raksasa dan status konservasinya, beberapa spesies Sturgeon bahkan bisa tumbuh hingga 7 meter dan berat lebih dari 450 kg. Ukuran besar ini berhubungan erat dengan umur panjang mereka, karena ada yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dalam dokumenter ini, kita akan melihat lebih dalam siklus hidup mereka, terutama proses reproduksi unik yang mereka miliki. Sturgeon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan seksual, menjadikan mereka rentan terhadap ancaman karena regenerasinya yang lambat. Ketika tiba waktunya untuk berkembang biak, mereka melakukan perjalanan jauh, seringkali kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan. Migrasi luar biasa ini penting dalam siklus hidup mereka, namun juga membuat mereka rentan terhadap gangguan habitat dan perubahan lingkungan. Dalam sejarah manusia, Sturgeon memiliki peranan budaya dan ekonomi yang besar, terutama karena telur mereka yang dikenal sebagai kaviar. Kaviar telah lama dianggap sebagai makanan mewah, namun permintaan tinggi terhadapnya telah menyebabkan eksploitasi berlebihan. Hal ini menyebabkan populasi Sturgeon menurun drastis dan memicu perlunya upaya konservasi global. Saat ini, berbagai prakarsa konservasi dan budaya telah dikembangkan, bertujuan untuk melindungi spesies ini sembari mendukung industri kaviar secara berkelanjutan. Para peneliti dan konservasionis bekerja keras menjalankan program penyelamatan, termasuk pelestarian habitat alami mereka. Selain nilai ekonominya, Sturgeon juga berperan penting secara ekologis. Sebagai ikan dasar, mereka menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan laut dengan memakan invertebrata dan bahan organik di dasar perairan. Sayangnya, mereka kini menghadapi ancaman serius, mulai dari penangkapan berlebihan, kerusakan habitat, hingga perubahan iklim. Pemanasan global mengubah suhu air dan pola aliran sungai, sehingga mengganggu siklus reproduksi dan habitat alami mereka. Untuk mengatasi hal ini, berbagai perjanjian internasional diberlakukan, termasuk Convention on International Trade in Endangered Species, yang bertujuan mengendalikan perdagangan spesies yang terancam punah dan produknya. Melindungi Sturgeon berarti juga menjaga warisan alam, dan menghadapi tantangan global yang mengancam keanekaragaman hayati. Kisah mereka mengingatkan kita akan pentingnya konservasi, serta pelestarian genetik dan ekosistem perairan. Studi berkelanjutan terhadap mereka memberikan wawasan penting dalam mengembangkan strategi perlindungan yang efektif. Melalui upaya ini, ada harapan bagi keberlangsungan hidup Sturgeon, agar generasi mendatang masih bisa melihat dan mempelajari makhluk ikonik ini. Selain itu, Sturgeon juga memiliki makna budaya yang dalam, terutama dalam tradisi berbagai masyarakat di sepanjang sistem sungai besar. Mereka dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan umur panjang. Namun, makhluk yang telah melalui zaman es dan zaman industrial ini kini menghadapi tantangan zaman modern yang lebih kompleks. Menyelamatkan Sturgeon adalah bagian dari tanggung jawab kita semua untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan alam dunia. Bergabunglah bersama kami untuk terus belajar dan peduli terhadap Sturgeon, sang pemimpin diam dalam ekosistem sungai yang terus berubah. Melalui konservasi, edukasi, dan perlindungan aktif, kita bisa memastikan Sturgeon terus berkembang, menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan air kita. Selanjutnya, ada cerita di bawah naungan gunung. Deretan pohon pinus yang menjulang tinggi merupakan pemandangan yang familiar bagi siapapun yang melintasi pegunungan tengah Sri Lanka. Sebagai tumbuhan konifer, pinus lebih cocok untuk negara-negara beriklim sedang. Namun, dua spesies pinus utama yang ditemukan di Sri Lanka, Pinus Caribbean dan Pinus spatula, yang tersebar di distrik Nuralia, keduanya berasal dari pulau-pulau Karibia. Sama seperti teh, pinus diperkenalkan ke Sri Lanka melalui dua proyek besar. Salah satunya terjadi pada pertengahan tahun 70-an ketika penanaman skala besar pinus dimulai.
oleh perusahaan kertas untuk mendapatkan pulp serta serat panjang yang diimpor dari Swedia dan Kanada dengan biaya jutaan rupiah. Meskipun impor pulp serat panjang terus gagal mencapai tujuan proyek ini karena berbagai alasan. Penanaman pohon tetap berkembang secara bertahap. Proyek lain dimulai sekitar tahun 1978 dengan tujuan menciptakan tutupan pohon di padang rumput tengah negara yang sering menimbulkan masalah dengan kebakaran pada siang hari dan erosi parah selama musim hujan, yang kemudian mengendapkan sedimen di bendungan Mahawali. Pohon pinus secara eksklusif ditemukan di belahan utara, umumnya tumbuh di wilayah seperti Amerika Utara, Asia Tenggara, Tiongkok, dan Eropa. Mereka biasanya mendominasi hutan boreal di ketinggian tinggi yang sulit bagi pohon berdaun lebar untuk bertahan hidup. Bentuk pertumbuhan pinus sangat beradaptasi untuk hidup di lingkungan dingin dan tanah yang miskin nutrisi. Kanopi yang berkembang, baik yang dibentuk oleh pohon-pohon ini, mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai lantai, dan jarum pinus yang jatuh membentuk lapisan tebal yang menutupi permukaan tanah. Keduanya mencegah pertumbuhan tanaman lain di bawahnya dengan cara yang sama. Pohon pinus juga telah mempengaruhi ratusan kehidupan manusia dengan memperpanjang umur mereka. Melalui larangan penebangan pohon di hutan alam, permintaan kayu yang terus meningkat di negara ini juga harus dipenuhi. Dan oleh karena itu, kayu pinus bersama beberapa spesies eksotis lainnya yang tumbuh di hutan menjadi solusi yang diandalkan. Terlepas dari seberapa mendukung dan indah mereka, terdapat berbagai fakta yang membahas dampak pohon pinus terhadap lingkungan negara. Yang paling menonjol adalah unit konifer eksotis yang tidak sesuai dengan vegetasi tropis hijau abadi yang kita huni. Hutan pinus juga berperan sebagai agen perusak yang menguras air tanah. Menurut penelitian yang telah dilakukan, tingkat pengisian kembali air tanah untuk pohon pinus tetap sangat rendah, sekitar 8%. Selain itu, perkebunan ini terkenal karena kebakaran yang sering terjadi di daerah pegunungan, yang mencemari dan merusak tanah serta mengancam keanekaragaman hayati di sekitarnya. Meskipun semua dampak negatif yang ditimbulkannya, kita tidak bisa sekedar menebang semua pohon pinus sekaligus dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Melainkan, diperlukan penilaian ilmiah yang cermat tentang dampak jangka panjang dari perubahan apapun yang akan diterapkan. Jika kita ingin menebang semua pohon pinus, tanah di daerah pegunungan akan tetap terpapar hujan deras, dan bencana alam lain seperti longsor karena akar kuat pohon pinus menahan tanah di wilayah tersebut. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan pada kasus di mana pohon pinus tumbuh sebagai koridor hutan yang berfungsi sebagai area pertukaran individu antara populasi. Perhatian juga harus diberikan pada penebangan pohon pinus itu sendiri, yaitu pohon-pohon mana yang boleh dan tidak boleh ditebang. Langkah-langkah berbeda sedang diambil saat ini untuk meminimalkan dampak negatif pohon pinus. Pihak berwenang sedang mengganti penebangan perkebunan pinus dengan pohon dan tanaman lain yang endemik di daerah tersebut dan dapat tumbuh tanpa kondisi lingkungan khusus, serta mempertimbangkan langkah-langkah untuk menanam pohon pinus sebagai area terpisah untuk tujuan komersial tanpa membiarkannya bercampur dengan lingkungan alam asli, dan juga dalam cara apapun mereka berencana untuk menebang pinus. Tidak disarankan untuk melakukannya berdasarkan konsep sendiri, tetapi hal ini dievaluasi secara berkelanjutan dengan gangguan minimal terhadap ekosistem keseluruhan, termasuk mata pencaharian masyarakat. Tanah adalah salah satu sumber daya terbaik yang tersedia bagi manusia, dan hanya mencari alasan untuk menggunakannya hanyalah latihan verbal yang membuat sumber daya berharga menjadi sia-sia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan sistem yang baik untuk mengelola sumber daya berharga ini, mengurangi dampak negatif sambil meningkatkan manfaatnya sehingga menjadi lebih produktif.